Oh, dibuka dua pertanyaan untuk ibu satu, bapak satu. Nah, ini ibu. Moga ibu pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun untuk waktunya. Bismillah. Maaf Ustadz, barusan dijelaskan sama Ustadz kalau kebaikan suami itu istri jangan dikasih tahu. Tapi pernah saya dengar kalau kita sedang bersedekah lah istilahnya, itu kan juga suatu kebaikan. Padahal kita berharap kebaikan yang istri lakukan atau yang dilakukan suami itu keluarga juga mendapatkan pahalanya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah pahala kan urusannya Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Jadi kembali bahwasanya saya mengutip kata Ibnu Rajab saja yang selalu saya menjadi ini, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Ya. Setiap kebaikan otomatis kita ini ingin kebaikan serupa itu akan terjadi lagi. Contohnya kalau kita mau infak 1.000, kita harapkan besok itu infak kita itu masih bisa bertahan di infak 1.000 itu. Alhamdulillah kalau bisa lebih, kan gitu konsepnya. Maka kalau seandainya kebaikan itu tidak untuk yang namanya lillah, maka biasanya Allah akan menghadirkan di mana kita itu tidak mau untuk bersedekah kembali. Kita biasanya misalnya pagi ini sholat di masjid berjamaah. Kalau misalnya besok pagi langkah kita ke masjid itu tidak susah, maka berarti amalan kita sebelumnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kok pagi ini kita mau sholat kok aras-arasan, maka kita harus mengevaluasi. Jangan-jangan kebaikan kita kemarin itu tidak benar. Terkait dengan bagaimana kita misalnya suami harapannya, kan kita memang harapannya agar supaya kebaikan kita itu jangan sampai siapapun mengerti. Kalau orang mengerti dan men-share kebaikan kita, tidak masalah. Bukan kita yang men-share. Zaman sekarang kan kita yang berusaha untuk menampilkan kebaikan kita. Umar bin Khattab itu nggak kondo-kondo. Kalau seandainya dia itu pergi malam-malam, siapa yang bercerita? Orang lain gitu. Melihat bagaimana Umar, kenapa Umar bin Khattab takut? Amalan-amalan yang dikerjakan itu kan ada yang namanya penghisap amalan itu riya dan juga sum'ah. Maka tadi saya katakan, ketika kita menyembunyikan, kita takut jangan sampai yang namanya amalan kita yang kita kerjakan itu gara-gara suami kita. Berarti sayang suami, kan tidak harus, ya. Karena rasa sayang itu yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta itu yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai rasa benci pun yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap kita kepada selain Allah justru akan menjadikan hati kita ini tidak jelas. Contohnya dengan berharap kepada manusia, kadang pengen A dikasih Z, itu akan merugikan. Maka sebaiknya terkait dengan bagaimana keluarga nanti, apa semuanya, kita akan takut. Segala sesuatu itu dikaitkan nanti gimana orang lain, gimana orang lain. Kalau kita harus memenuhi keinginan orang lain, entek dunia kita. Ya. Karena apa? Tidak setiap apa yang kita kerjakan itu baik di mata orang lain. Susah jadinya. Ya. Mau gimana kebaikan atau pahala? Ya sudah, kita intinya kalau memang pengen beribadah, contohnya ya wakaf Al-Quran. Bismillah, saya niatkan
untuk misalnya ya, ibu mertua